Nama saya Rizaluddin, kerja di AHM dari tahun 90 sampai sekarang. Masa kerja saya mungkin nanti sampai pensiun, insya Allah 34 tahun. Seksi saya, bagian saya dari dulu di proses engineering. Nah, posisi saya sekarang itu di proses engineering di bagian ENSA, Environment and Safety, di staff engineering. Alhamdulillah saya kemarin ikut training ESQ di tahun 2002. Di sana banyak motivasi. Di saat-saat saya mau pensiun, energi saya terpicu kembali, semangat persiapan untuk menghadapi pensiun dengan ESQ MPP ini yang diprogramkan oleh AHM dan kerjasama dengan ESQ. Saya berawal ngambil ide es coklat trotoar ini ya triggernya dari ESQ. Pada saat itu coach memberi nasihat kepada saya atau kepada teman-teman yang mau training, jangan terlalu banyak planning, yang penting lakukan, action. Nah, akhirnya saya punya ide untuk membuka es coklat trotoar ini dari hal yang terkecil dulu, harapannya ke depan untuk menjadi besar. Es coklat dapat berkembang pesat atau membuka cabang-cabang dan bermanfaat buat orang banyak. Sekitarnya paling tidak bisa membuka lowongan kerja baru buat teman-teman yang lainnya. Ide es coklat trotoar ini saya berawal ya ngelihat dari YouTube, dan saya mencoba meracik sendiri dengan es coklat trotoar ini, dan bahan bakunya juga tersendiri. Alhamdulillah kita dapat dari teman gitu, ada coklat khusus yang tadinya dia minuman khusus di hotel, mereka mau untuk, karena saya mau buka usaha, mereka ngasih jalan. Es coklat trotoar ini saya coba ngejual dengan 3 varian, ada ukuran light, small, dan medium. Ada yang harga ya 12.000, yang paling murahnya 8.000, yang level mediumnya sekitar 11.000. Intinya bisa terjangkau di level menengah ke atas dan menengah ke bawah dengan rasa yang sehat, nikmat, dan bergizi. Ditambahkan dengan beberapa varian, ada roti kuro. Mungkin kalau coklatnya dengan dingin dicocol dengan roti itu rasanya akan waduh nikmat banget nih. Jika Bapak Ibu pengen mencoba es coklat trotoar, bisa mampir di Jalan Taman Mutiara Gading Timur, tepatnya di depan perumahan Taman Bumi Niagara Blok G. Di situ ada di pinggiran kali es coklat trotoar. Di situ mungkin Bapak Ibu kalau penasaran bisa mencicipi es coklat trotoar, produk keracikan saya. Saat saya mencoba usaha es coklat, emang sebelumnya saya udah jatuh bangun merintis usaha macam-macam karena posisi saya yang sangat sulit untuk fokus di bidang usaha tersebut. Ya contohnya sebelumnya saya buka usaha baju muslim, jual sepatu, dan macam-macam. Dan itu pun dilakukan dijual pada hari libur aja, Sabtu Minggu gitu kan. Di saat libur bekerja. Dan waktunya nggak lama, tetapi tahapan mendekati pensiun saya agak galau, agak bingung karena usaha belum bisa fokus. Dan alhamdulillah dapat dari perusahaan ada training ESQ, MPP, semangat itu tumbuh kembali untuk saya mencoba. Pada saat penjualan di awal-awal jualan es coklat, alhamdulillah orangnya mungkin orang masih penasaran ya, masih naik pengen mau mencoba. Pada saat itu hampir 1 kilo, 2 kilo kan. Kita terjual dengan 2 kilo itu sekitar 20 literan gitu, atau 100 cup lebih awal-awal. Dan saya udah berjalan sekarang udah 1 bulan lebih. Nah, dilihat rata-ratanya mungkin market kalau hari biasa Senin sampai hari Jumat itu rata-rata sekitar 30 atau 50. Itu dengan standar. Tapi kalau di hari libur, Sabtu atau Minggu mungkin sering naiknya di up di antara hampir 100, kadang-kadang 80. Nah, kondisi saat ini rata-rata ya stabilnya di antara 50, 35, dan itu buat saya udah, dengan saya punya brand baru,
dengan waktu yang belum lama juga ya, 1 bulan, udah cukup stabil. Dan saya untuk berusaha fokus atau mungkin nanti ke depannya mencoba varian-varian baru dengan coklat atau dengan ditambahkan apa lagi gitu. Ketika kita mau melakukan eksekusi usaha bisnis atau memulainya, yang nggak boleh dilupakan itu kita butuh peran dukungan keluarga inti, misalnya anak-anak, istri kita. Nah, jangan lupa kita kalau rel itu harus satu jalur dulu. Kita masih pemahaman, kita diskusi dulu dengan keluarga, kita mau buka usaha, kita punya satu misi, satu visi. Karena ketika usaha itu kita berlainan arah, kita dengan istri lah contohnya. Jujur usaha itu kita nggak menjalaninya nggak akan nyaman. Kita punya satu hobi. Misalkan yang kebetulan saya hobinya kuliner, ya istri kuliner, senang nih makanan sana sini, apa juga. Yuk kita coba melangkah, kita membandingkan diri untuk satu pemahaman, satu arah. Nah ini sebenarnya kunci kita untuk mulai melangkah dan satu bentuk usaha sesuai dengan arahan yang training dari ESQ, dan itu benar saya praktekkan. Ya, saya syukur alhamdulillah AHM mengadakan training ya buat bapak-bapak atau buat karyawannya yang menjelang pensiun di waktu dekade tinggal 2 tahun lagi ke depan mau pensiun. Alhamdulillah banget, dan saya kira AHM tidak salah memilih ESQ. Ini satu momen yang pas dengan waktu renggang 2 tahun itu ada satu yang cukup untuk teman-teman AHM yang mau pensiun itu untuk mempersiapkan diri. Saya bersyukur alhamdulillah AHM begitu peduli kepada karyawannya. Saya mulai memutuskan untuk berani melangkah jualan es coklat ini setelah mendapatkan training dari ESQ. Sebelumnya jujur kami ragu, bingung, karena banyak planning, serba takut. Ketika kami mau melangkah kami takut rugi lah, takut inilah, takut ini. Tapi ketika ESQ memberi pencerahan kepada kami, jangan pernah takut melangkah, akhirnya kami memberanikan diri. Kami hasil aplikasi yang di training selama 3 hari waktu itu di Bandung, saya coba dipraktekkan, praktek nyata, dan alhamdulillah sampai sekarang buktinya ada penghasilan tambahan sebelum saya pensiun, dan istri juga enjoy, saya enjoy. Tapi intinya tetap kita ada komitmen di keluarga inti biar berjalan sinergi usaha yang kita jalankan. Saya ucapkan terima kasih kepada AHM yang telah menyelenggarakan training ESQ ini, dan sangat berguna bagi saya pribadi khususnya, dan buat teman-teman yang seangkatan saya mau pensiun juga ini sangat bermanfaat banget. Dan kita yang tadinya jujur kita bingung mau melakukan apa, tapi dengan panduan dari ESQ hanya tumbuh semangat lagi untuk membuka sawah ladang baru setelah nanti kita meninggalkan sawah ladang yang lama di sini. Jujur training ini sangat bermanfaat banget buat saya. Terima kasih AHM, terima kasih ESQ. Pesan saya buat teman-teman nanti junior saya atau mungkin di belakang saya yang mau pensiun, siapkan dari sekarang buka usaha, latihan usaha kecil-kecilan dulu. Nggak usah yang gede-gede, yang penting fokus dulu, belajar fokus membuka usaha. Jangan takut kita dengan pensiun atau mau ngapain. Ketika ada ide, buka aja dulu, karena nggak usah takut rugi. Karena mumpung Anda masih bekerja dengan waktu mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi, kita masih punya gaji dari AHM. Tapi jangan lupa juga tugas wajib kita masih karyawan AHM, tetap kita kerja, tapi di sisi lain kita harus menyiapkan juga persiapan pensiun ini biar nanti ke depannya kita nggak bingung. Kesan-kesan saya pada saat ikut training ESQ ya, awalnya jujur saya bingung
Tapi ketika udah ketemu coach, kita dibawa mentor ya ke dengan orang-orang yang udah berhasil ikut bisnis ini, akhirnya wawasan saya mau begitu terbuka, rasa takut pensiun atau maklum lah itu manusiawi, saya kira kita pensiun mau ngapain, tapi ketika saya ikut training ini semangat baru, tujuan hidup baru ke depannya, bergairah kembali, kita udah ada, kita hadapi aja dengan perbekalan dari hasil training ISQ itu, dan kita dengan umur mungkin 55 ke atas, bukan saatnya untuk mencari kekayaan lagi gitu, tapi paling enggak kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak, bisa membuka lapangan kerja baru di usia yang mulai menua, yaitu jujur dengan ISQ kemarin saya 3 hari saya sangat terkesan sekali. Buat teman-teman yang sedang saat ini menjalankan bisnis, tetap fokus. Ketika yang namanya bisnis tidak akan naik terus, ketika jatuh jangan pernah putus asa, tetap bangun lagi, jatuh dan bangun lagi, tetap semangat dan mencari solusinya untuk perbaikan ke depan. Karena kita dari dulu pernah diajarkan ada sistem roda PDCA, plan, do, check, action, dan itu lakukan proses itu secara berulang-ulang, evaluasi, jatuh bangun lagi, dan tetap untuk maju ke depan. Tidak mau neko-neko juga, nggak mau macam-macam, ya nikmatin aja tanpa harus stres, kita jalanin aja apa adanya gitu. Pensiun bahagia penuh makna.